Shalom sahabat-sahabat STMC yang terkasih dalam Kristus. Dalam kalender liturgi hari ini, bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat ke-23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Ayat yang sudah sangat sering kita dengar dan renungkan. Bahkan mungkin karena seringnya kita mendengar menjadi sangat biasa dan kita lupa tentang maknanya. Ada yang menarik dari ayat ini bagi saya. Ketika saya mencoba untuk merenungkan dan merefleksikannya, saya menemukan satu kata kunci, yaitu mau. Pertama-tama, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa Tuhanlah yang memilih dan memanggil kita. Namun persoalan menjawab ya atau tidak adalah tentang kemauan diri kita masing-masing. Ketika kita menjawab ya, yang artinya kita mau untuk mengikuti Tuhan, maka sebenarnya kita dituntut untuk siap menanggung resiko kemuritan yang akan kita alami. Resiko yang pertama adalah menyangkal dirinya sendiri, yang berarti melawan kecenderungan diri, melawan kelemahan dalam diri kita, dan melawan serta melepaskan segala kelekatan-kelekatan yang tidak teratur, atau dalam bahasa Ignatian biasa disebut dengan agere contra. Resiko yang kedua adalah memikul salibnya setiap hari, yang berarti siap untuk mengalami penderitaan yang sama dengan penderitaan Yesus dan siap untuk mengorbankan diri kita sendiri karena kita mencintai Allah. Resiko yang ketiga adalah mengikut aku, yang berarti dengan kesadaran penuh kita siap untuk bertanggung jawab akan setiap hal yang dipercayakan dalam hidup kita di berbagai segi kehidupan, apapun itu, berfokus pada apa yang sedang dijalani dan dimiliki. Dari permenungan ini saya memiliki sedikit sharing tentang pengalaman saya melawan kecenderungan diri saya, melepaskan segala kelekatan tidak teratur saya. Saya pernah menjadi seorang perokok aktif yang sangat kecanduan dengan rokok. Kalau tidak merokok rasanya ada yang kurang, ada yang kosong. Kemudian muncul rasa yang tidak nyaman, entah itu pusing, bingung, ataupun cemas. Namun seiring berjalannya waktu, di mana tugas dalam pelayanan semakin banyak dan mengharuskan saya berbicara di depan umum, bahkan di depan orang muda, muncul rasa kontradiktif tentang hal yang saya sampaikan dalam materi-materi saya dan dalam hidup saya sehari-hari. Dari situlah saya menemukan bahwa ternyata Tuhan memanggil saya untuk mengikutinya tidak dengan setengah-setengah. Kemudian dengan teguh hati, saya memutuskan untuk ikut Tuhan sepenuhnya. Saya mau ikuti maunya Tuhan, dan saya mau lepaskan setiap sampah dalam hidup saya. Di awal-awal saya berhenti, rasanya sangat tidak enak. Bahkan rasa ingin tetap merokok ketika orang-orang di sekitar saya merokok, bahkan sempat pusing, bersin-bersin, dan tak jarang flu. Tapi itu saya hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentunya masih banyak kelemahan saya yang lain yang saya mau lawan bersama-sama dengan Tuhan sebagai bentuk kemauan saya untuk mengikutinya. Semoga kita semua dimampukan untuk berani menjawab ya, yang berarti dengan sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan setiap hari dalam proses hidup kita. Demikian sharing saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.